siang, saya Rahel Talia dari kelas D pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah manajemen keuangan tentang pasar kripto. Pertanyaan yang pertama, bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia jika pemerintah menyetujui untuk melegalkan pasar kripto di Indonesia? Nah, pasar kripto sendiri itu adalah berbagai mata uang digital dan merupakan aset yang digunakan sebagai alat tukar. Bagaimana prospek pasar kripto di Indonesia? Ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital, antara lain: 1. Perdagangan Bitcoin CS harus dilakukan di bursa berjangka. Yang kedua, cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger teknologi dan berbentuk aset crypto utility atau kripto beragunan aset. Yang ketiga, nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar. Aset kripto untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia. Yang keempat, perdagangan aset kripto dapat difasilitasi bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bapepti. Syaratnya bursa berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir minimal 1,2 triliun. Yang kelima, bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi Certificate Information System Security Professional atau CSSP. Yang keenam, proses pengkrilingan dan penyelesaian transaksi dan dalam perdagangan aset kripto harus dilakukan oleh lembaga kriling berjangka yang memiliki modal paling sedikit 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir 1,2 triliun. Yang ketujuh, transaksi Bitcoin CS di bursa berjangka harus difasilitasi perdagangan fisik aset kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki modal disetor minimal 1 triliun rupiah dengan mempertahankan modal akhir paling sedikit 800 miliar rupiah. Yang kedelapan, perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal divisi informasi teknologi, divisi audit, divisi legal, divisi pengaduan pelanggan aset kripto, divisi klien support, dan divisi accounting dan finance. Yang kesembilan, pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk perdagangan yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kriling berjangka. Yang ke-10, pialang juga harus memiliki standar profesional, prosedur minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto, dan penetapan program anti pencucian uang. Yang ke-11, pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset kripto untuk kepentingan lembaga kriling berjangka. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah pasar kripto bermanfaat bagi Anda sebagai mahasiswa atau tidak? Jelaskan manfaatnya. Menurut saya bermanfaat. Jika dilihat, ada beberapa keuntungan di investasi pasar kripto. Yang pertama, potensi kenaikan harga di masa mendatang. Anda sering dengar, bukan Bitcoin, mata uang digital lainnya sudah membuat puluhan orang kaya raya mendadak. Tren yang meningkat dengan luar biasa adalah bukti otentik di masa lampau bagaimana di masa depan. Bahkan penyihir pun tidak akan bisa meramal dengan tepat, tapi belajar dari pola yang ada. Maka potensi kenaikan nilai Bitcoin di masa mendatang bukan kemustahilan. Hal yang kedua,
kebebasan dan kecepatan. Bitcoin, Ether, mayoritas mata uang kripto lain yang menggunakan teknologi blockchain tanpa melibatkan pihak ketiga yakni perbankan. Dengan demikian, tidak ada aturan yang berpotensi menghambat proses pembayaran. Misalnya ketika melakukan transfer ke luar negeri, maka prosesnya tidak perlu menunggu hari kerja. Hari kerja tersebut kan ada 3 hari, tapi cukup dengan hitungan jam bahkan menit. Kenapa bisa semudah dan secepat itu? Karena pada prinsipnya tujuan penciptaan mata uang kripto adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan di dunia keuangan. Meski saat ini berbagai startup mulai menerbitkan mata uang kripto sebagai sarana crowdfunding melalui ICO, khusus untuk Anda yang doyan beli barang via deep web, maka sudah wajib hukumnya menggunakan mata uang digital. Jarang saya temui penjual di sana menerima pembayaran melalui transfer biasa. Hal yang ketiga, keamanan identitas. Di dunia ini ada saja orang yang memiliki kebutuhan Anda yang macam-macam menyembunyikan identitas ketika bertransaksi dan lainnya. Bisa jadi karena info personalnya diketahui bank atau merchant. Info macam itu berharga dan rawan disalahgunakan loh. Maka dari itu beberapa orang memilih menggunakan BTC dan ETH maksud saya, untuk menjamin informasi yang ada. Hal yang keempat, menghindari pemalsuan uang. Salah satu problem dari penggunaan duit kertas maupun kartu kredit adalah rawan pencurian dan pemalsuan. Secara teknis dunia digital adalah double spend, yang bermakna dengan menggunakan uang yang sama, seorang melakukan transaksi untuk hal yang berbeda. Yang kelima, berpartisipasi dalam ICO. ICO adalah Initial Coin Offering, di mana perusahaan yang punya proyek nerbitin mata uang digital untuk membiayainya. ICO membuat orang menjadi kaya karena proyeknya berjalan dengan lancar, sehingga koinnya meningkat luar biasa drastis. Dalam 10 tahun terakhir, keuntungan dari investasi Bitcoin juga dikatakan mengungguli bentuk investasi lain seperti saham dan obligasi. Kini perdagangan cryptocurrency juga telah disertai dengan pengawasan, kontrol, regulasi oleh institusi keuangan dan badan pemerintah. Regulasi ketat ini ikut mendukung sisi keamanan dan dalam berinvestasi pada mata uang kripto. Namun di Indonesia melakukan investasi Bitcoin mempunyai risiko yang sangat tinggi karena perdagangan cryptocurrency masih fluktuatif. Dan pertanyaan yang ketiga, jika Anda memiliki uang, anggap saja 1 miliar, Anda mempunyai 3 opsi pilihan untuk investasi, yaitu 1 emas, 2 pasar saham, 3 pasar kripto. Nah, mana yang akan Anda pilih dan sertakan alasan Anda memilihnya. Yang pertama, kita harus mengenal apa investasi emas. Investasi emas pada dasarnya tidak turun dan akan cenderung semakin berharga setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dengan emas memiliki sifat limited atau terbatas. Jumlah emas di dunia yang langka dan tidak mudah untuk dikeruk, menjadikan nilai emas tetap berharga. Pilihan investasi untuk mempertahankan nilai aset, terutama menghadapi risiko inflasi. Barang yang didapatkan dari nilai 1 gram pada saat ini tidak akan jauh berbeda dengan yang bakal didapat yang akan mendatang. Emas dipandang sebagai medium yang baik sebagai pelindung kekayaan. Yang kedua, pasar saham. Pasar saham apa sih? Pasar saham adalah pilihan investasi yang baik jika tujuan investasi Anda adalah untuk mendapat keuntungan dari dana yang Anda keluarkan. Dilansir dari situs web, pertumbuhan IHSG atau indeks harga saham gabungan berada di angka 15,45% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini dinilai sebagai terbaik kelima di dunia.
Meskipun begitu, kinerja tiap saham yang Anda pilih berbeda-beda. Anda mungkin membeli saham dengan kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata IHSG atau mungkin juga lebih rendah. Nah, investasi yang ketiga, pasar kripto. Investasi pasar kripto atau biasa disebut dengan Bitcoin adalah teknologi baru yang dipandang akan merevolusi dunia keuangan. Walaupun Bitcoin awalnya dipandang sebagai teknologi untuk pembayaran, banyak orang telah menggunakan Bitcoin sebagai instrumen investasi karena harganya yang fluktuatif. Bitcoin biasanya dijadikan pilihan investasi untuk diversifikasi portofolio investasi seorang karena kinerja Bitcoin biasanya tidak linear dengan investasi lainnya. Anda dapat melihat data dari ARKanvest di bawah ini. Instrumen emas modal 1 miliar, peningkatan 9%. Hasil akhir adalah 1 miliar 909 juta. Maaf, saya ralat, 1 miliar 9 juta. Instrumen saham modal 1 miliar, peningkatan 15,32%. Hasil akhirnya adalah 1 miliar 153 juta 200 ribu. Instrumen yang ketiga, Bitcoin modal 1 miliar, peningkatan 134,5%. Hasil akhirnya adalah 2 miliar 345 juta. Nah, ketidakpastian dan fluktuasi harga Bitcoin menjadi poin menarik tersendiri untuk para investor. Walaupun harga Bitcoin dapat turun dengan tajam, harga juga dapat melambung tinggi, namun tetap tren tiap tahun Bitcoin selama ini cenderung positif. Tidak ada yang dapat mengetahui dengan pasti apakah kinerja Bitcoin akan semakin positif setiap tahunnya atau malah menurun drastis di suatu saat nanti. Nah, menurut saya pilihan yang tepat adalah di pasar saham karena opsi pilihan yang terbaik dan peningkatan di pasar saham itu sebesar 15,32%. Namun cenderung relatif linear yang membuat saya memilihnya itu karena peningkatannya yang relatif tetap dan menurunnya tidak tajam dibandingkan dengan Bitcoin, dan emas juga cenderung sedikit peningkatannya. Jadi saya akan memilih di opsi pasar saham untuk berinvestasi. Terima kasih.